Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa channel Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Hidayatul Ula yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berpuasa Ramadan, ditakdirkan oleh Allah untuk menambahkan amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah menjadi jalan bagi kita untuk selalu istiqomah di jalan kebaikan. Termasuk hari ini kita dapat menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel MINU Hidayatul Ula yang saya banggakan, bahwa bulan Ramadan ini sejatinya bukan hanya sekedar ritualitas, bukan hanya sekedar hiruk pikuk tentang tradisi. Tetapi bulan Ramadan penuh dengan peristiwa yang di dalamnya dapat kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran, sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk memperbanyak amal kebaikan. Peristiwa-peristiwa itu menjadi pelajaran yang berharga. Peristiwa-peristiwa itu menjadi pelajaran yang sangat penting untuk menjadikan diri kita pribadi yang mulia, untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang setiap saat, setiap waktu bertambah dari satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Banyak peristiwa yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, bagaimana agar peristiwa yang ada di dalam bulan Ramadan ini menjadi berharga dan bermakna dan tentunya menambah kebaikan bagi kita? Tentu kita renungkan, kita amalkan, dan kita jaga keistiqomahannya. Ada beberapa peristiwa di dalam bulan Ramadan yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, bahwa Ramadan sebagaimana pandangan umum hanya identik dengan puasa. Karena identik dengan puasa, identik dengan lapar dan dahaga. Menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Tentu kita harus mengambil hikmah yang lebih luas dari sebatas itu. Bahwa puasa meningkatkan takwaan, iya, itu pasti. Selama niatan puasa yang kita lakukan semata-mata karena keimanan kepada Allah, semata-mata karena keikhlasan menjalankan perintah-perintah Allah, maka puasa ini akan menjadi berharga bagi kita. Namun lebih dari itu,
ada peristiwa lain yang juga perlu menjadi pedoman atau referensi bagi kita untuk melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Agar pada saat di bulan Ramadan kita tidak menjadi pribadi yang lemah, terutama secara fisik, oleh karena melakukan puasa seharian penuh. Tetapi bagaimana agar Ramadan dengan ibadah puasanya justru menjadi spirit, menjadi motivasi untuk berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Ada beberapa peristiwa yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Barangkali kita tidak hanya sebatas memperingati bahwa di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagaimana di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, kitab suci yang menjadi pegangan bagi umat Islam. Bahwa ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, tidaklah dalam bentuk jumlatan wahidah, utuh, tidak, tetapi diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Diturunkan oleh Allah secara perlahan-lahan. Jadi sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan sekedar teks, bahwa Al-Quran bukan sekedar teks biasa, tapi Al-Quran adalah kontekstual, jawaban atas kondisi aktual yang ada, dan itu mewakili sepanjang zaman. Hikmah yang bisa diambil dari turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, terutama ketika Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur, bahwa Allah tidak ingin memberikan beban yang berat kepada hambanya atas perintah-perintah Allah yang diberikan oleh Allah. Satu perintah diberikan, maka kemudian turunlah perintah yang lain untuk memastikan bahwa hamba Allah, umat Rasulullah Muhammad SAW, dapat menjalankan dan menerima dengan baik perintah-perintah Allah. Tentu ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Biasanya ketika orang memberikan perintah, maka perintah itu harus dilaksanakan. Inginnya satu selesai, belum selesai yang satunya ditambahkan lagi dengan perintah-perintah yang lain. Secara nalar itu akan sangat membebani kita. Tapi tidak dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang ada dalam surat Al-A'raf. Sebagaimana yang sangat kita hafal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk membaca anugerahnya, membaca nikmatnya, membaca kekuasaannya dengan menyebut nama Allah, bahwa Allah-Nya Tuhan sekalian alam. Inilah yang pertama kali harus kita buka untuk memastikan bahwa keimanan kita kepada Allah didasarkan oleh karena nalar, oleh karena rasionalitas, oleh karena bukti adanya kekuasaan Allah. Maka ini adalah satu peristiwa yang istimewa di mana kita dituntut untuk selalu melihat, untuk selalu memahami, untuk selalu membaca
setiap gejala alam yang ada, bahwa semua itu adalah karena kekuasaan Allah. Sungguh luar biasa Allah memberikan anugerahnya kepada kita untuk menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Maka itulah satu peristiwa yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah peristiwa Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa di dalam bulan Ramadan ada malam khairu min alfi syahr. Sebaik-baiknya malam yang sangat mulia. Di dalam surah Al-Qadar ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran juga turun di malam bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Seorang ulama, Profesor Quraisyul Shihab, menyampaikan dalam tafsir Misbahnya bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Yang pertama mulia karena malamnya, malam penuh kemuliaan Allah ciptakan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar menjadi mulia oleh karena bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, menjadi sangat mulia oleh karena malam Lailatul Qadar di samping turunnya Al-Quran juga mulia oleh karena kemuliaan Al-Quran itu sendiri yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan patut bersyukur kita bisa memperdomani hari ini. Maka peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang penting. Bagaimana dengan Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan? Kita manfaatkan waktu untuk mendapatkannya selama dalam bulan Ramadan. Para ulama menafsirkan Lailatul Qadar itu terjadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walaupun banyak berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik, termasuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran dari orang-orang soleh dan cendekiawan yang memenuhi syarat untuk itu dan sebagainya. Dan bagaimana mengaktualisasikan kemuliaan Al-Quran sebagai bagian dari perilaku baik di dalam masyarakat. Karena ketika itu baik, yang kita lakukan baik akan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, masih dalam bulan Ramadan adalah perang Lailatul Qadar. Maka ketika Ramadan dimaknai dengan lapar dan dahaga saja, kemudian dimaknai dengan beristirahat, tidur seharian penuh, menghindarkan dari aktivitas, tentu keliru. Karena apa? Justru di bulan Ramadan perang besar yang pernah dihadapi oleh Rasulullah itu dilakukan, yang bernama perang Badar. Bayangkan, hanya 313 orang yang mengikuti Rasulullah berperang dengan kaum kafir Quraisy. Berhadapan dengan kurang lebih 950. Ada ulama yang juga berpendapat lebih dari 1.200. Tetapi Allah memberikan kemenangan yang luar biasa atas pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita juga berikhtiar, berusaha dengan baik, mengoptimalkan segala daya dan upaya untuk meraih cita-cita dan tujuan yang kita capai dalam kehidupan ini, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi kita atas pertolongan Allah untuk bisa mewujudkan seperti apa yang kita harapkan.
Sebagaimana dalam hadis dalam ayat Al-Quran, il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mamiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Nah, ini ayat yang menggambarkan betapa pertolongan Allah untuk umat Islam yang berperang dengan menurut logika tidak mungkin bisa memenangkan peperangan. Tapi ketika Allah memberikan pertolongan, tidak ada yang tidak mungkin. Sama dengan ketika kita senantiasa berdoa, senantiasa berusaha, senantiasa taqarrub ila Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan dengan pertolongan Allah. Sama dengan perang Badar. 313 orang bisa mengalahkan 3 kali lipat lebih banyak. Secara logika itu tidak sederhana dan tidak mungkin bisa terjadi. Tapi itulah kekuasaan Allah yang dimana akal dan pikiran kita tidak akan mampu menjangkau. Maka peristiwa yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya adalah Fathul Makkah. Jadi pembebasan atau pembukaan Mekah. Ini juga adalah peristiwa penting yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, di mana orang kafir Quraisy telah melakukan pelanggaran atas perjanjian Hudaybiyah yang mengikat antara Rasulullah dengan Hudaybiyah, dengan kafir Quraisy, di mana mereka telah memerangi orang yang telah berdamai dengan Rasulullah. Ya kan Rasulullah dengan semangat yang luar biasa atas para kafir Quraisy setelah mengkhianati perjanjian yang telah dibangun bersama, Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah yang dikuasai oleh Rasulullah. Ini artinya apa? Bahwa peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam bulan Ramadan ini adalah penuh dengan semangat dan motivasi. Bahkan kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu juga terjadi di tanggal 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Semua tetap bergerak, semua tetap berjuang, semua tetap berikhtiar untuk mencapai tujuan. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata bermalas-malasan oleh karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Justru dengan puasa itu menjadi spirit bagi kita untuk tetap bersemangat dengan kondisi sambil menahan lapar dan dahaga. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita manfaatkan kondisi berpuasa di bulan Ramadan ini untuk semakin memperbanyak amal ibadah, tabungan kelak kita di akhirat. Pemirsa channel MINU Hidayatul Ula yang saya banggakan, peristiwa-peristiwa itulah yang dapat mengilhami kita untuk tetap menjaga secara istiqomah kebaikan yang bisa kita lakukan. Kebaikan yang paling tampak adalah kebaikan-kebaikan sosial. Kebaikan sosial adalah kebaikan-kebaikan yang mesti harus kita lakukan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak hidup sendiri. Kita hidup dengan banyak orang. Kita hidup dengan macam-macam orang dengan latar belakang yang beda. Pekerjaan berbeda. Latar belakang ekonomi berbeda. Terbiasa juga berbeda pendapat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa. Setidaknya 1 bulan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini membekas di bulan-bulan berikutnya sampai dengan nanti bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Tentu semakin banyak kita melakukan kebaikan akan membawa kebaikan tidak hanya kepada diri kita, tapi juga kepada lingkungan sekitar kita, membawa kebaikan juga kepada masyarakat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk
saya pribadi dan juga para pemirsa channel MANU Hidayatul Ula. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan kembali dengan puasa Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.